Beberapa pekan belakangan, tuntutan untuk mengadili Jokowi semakin menguat dan meluas. Berlangsung pada sejumlah kota. Dimulai dengan aksi coretan, kini berlanjut dengan demo turun ke jalan. Aksi protes dan coretan, adili Jokowi, terlihat di berbagai kota, seperti Medan, Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Malang. Masyarakat menilai Jokowi harus bertanggung jawab atas berbagai masalah, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara yang terancam mangkrak. Minggu 9 Februari 2025, massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di Solo. Mereka berkumpul di Balai Kota Solo sebelum bergerak menuju kediaman pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Aksi ini semakin memanas setelah Jokowi masuk dalam daftar finalis Tokoh Terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Demonstrasi serupa juga terjadi di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Medan, Yogyakarta, Makassar, Surabaya, dan Malang. Gelombang protes ini menjadi sinyal kuat bahwa kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Jokowi telah mencapai puncaknya. Tuntutan untuk mengadili Jokowi diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan, seiring dengan semakin terbukanya berbagai masalah yang terjadi selama 2 periode pemerintahannya. Masyarakat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Ini analisa Adi Praitno, seorang pengamat politik yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada salah satu isu yang menurut saya paling happening, viral, dan menjadi pergunjingan yang tak berkesudahan, yaitu soal gerakan vandalisme, semacam gerakan coret-coret tembok yang terjadi di berbagai tempat yang meminta supaya Jokowi itu diadili. Vandalisme ini terjadi di kota-kota besar, sebut saja misalnya ada di Solo, ada juga di Jogja, ada juga di Surabaya, ada juga di Malang, ada juga di Medan, dan konon di Jakarta juga sudah mulai bermunculan vandalisme serupa supaya Jokowi diadili. Inilah yang saya sebut sebagai satu isu politik yang per hari ini mendapatkan expose politik di atas rata-rata, menjadi pergunjingan dan menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Tentu secara politik ya, gerakan vandalisme semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi tentunya lahir dalam sebuah ekspresi politik, di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi, yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrim, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga soal bagaimana perilaku politik Jokowi yang dinilai merusak demokrasi. Jadi dalam konteks itulah saya tertarik ingin membahasnya dalam 3 hal sekaligus. Pertama, dari segi komunikasi politik, ada satu istilah yang disebut dengan propaganda. Jadi propaganda itu adalah semacam pesan politik yang sengaja dihembuskan, sengaja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, entah individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menyerang seseorang, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Biasanya sang pemberi pesan dalam gerakan propaganda semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dilacak, gerakannya bawah tanah, tapi pesan-pesan yang disampaikan itu nyata, yaitu untuk merusak reputasi seseorang. Jadi dalam konteks ini tentu vandalisme itu adalah sebagai upaya untuk ngasih pesan
Komunikasi publiknya adalah supaya publik itu tahu, supaya publik itu merasa Jokowi itu bukan pemimpin yang baik. Jokowi itu bukan pemimpin yang seperti dipersepsikan sebagai sosok yang mungkin memiliki reputasi yang baik. Tapi Jokowi itu adalah pemimpin yang tidak benar dan sangat layak untuk diadili. Itu yang saya kira dalam propaganda politik menjadi penting disampaikan dalam konteks bagaimana melihat gerakan vandalisme adalah bagian untuk membangun kasak-kusuk politik. Jokowi itu adalah pemimpin yang gagal dan sangat layak untuk diadili. Meski secara diskursus soal propaganda ini kan masih terjadi pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang karena itu dianggap sebagai komunikasi politik yang anti-ideolika, gerakan dan opini politik yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang justru tidak pernah menyajikan fakta-fakta yang objektif. Tapi terlepas di antara segala-galanya, tentu saja propaganda semacam ini tujuannya satu, bahwa ingin menyerang Jokowi dan bagaimana merusak kredibilitas Jokowi sepanjang Jokowi menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itu konteks propaganda. Makanya tidak mengherankan, vandalisme ini kan sulit untuk dicek kira-kira siapa pelakunya, tapi pesannya sampai kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diakui, ini kan menegaskan bahwa sebenarnya ada pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang sampai hari ini itu tidak terima dengan manuver politik Jokowi. Masih kecewa dan masih marah karena Jokowi itu dianggap sebagai mantan pemimpin yang merusak demokrasi, dianggap presiden yang dulunya terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan pemilu, khususnya pemilu di 2024, yang kemudian sang putra mahkota juga bisa bertanding dalam pilpres. Ini adalah ekspresi-ekspresi kemarahan yang sepertinya sampai hari ini itu akan terus disampaikan melalui gerakan-gerakan vandalisme itu. Bahkan kalau kita agak sedikit flashback ke belakang, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada juga yang demonstrasi supaya Jokowi itu minta diadili. Bahkan ada yang disebut dengan Nurani 98, mantan-mantan aktivis 98 mendatangi KPK berbekalkan data OCRP yang menyebut Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup di dunia untuk segera diusut. Itu kan adalah ekspresi dari sebuah kemarahan dan kekecewaan secara politik yang sampai hari ini masih cukup nyata. Bagaimana Jokowi itu hampir setiap hari selalu mendapatkan protes dan perlawanan, terutama dari kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok kritis. Mungkin Jokowi ini adalah mantan presiden pertama kali di Indonesia setelah tak lagi jadi presiden, terus dirongrong, terus dikritik. Dan bahkan ada pihak-pihak yang kemudian meminta supaya Jokowi itu diadili. Nah, tapi yang paling menarik adalah yang ketiga, soal respon Jokowi. Seperti biasa, respon Jokowi itu kan datar-datar saja. Respon Jokowi itu pendek dan responnya itu terkesan tidak menganggap bahwa gerakan vandalisme dan serangan-serangan yang mengarah kepada dirinya itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu adalah gaya khas dari Jokowi. Tapi secara persamaan, Jokowi itu ingin menunjukkan semakin Jokowi diserang, semakin Jokowi itu dihujat, Jokowi selalu menunjukkan bagaimana kemesraan dan kedekatannya dengan rakyat. Ya terbukti misalnya, rumahnya Jokowi itu kan hampir setiap saat menunjukkan bagaimana antrian yang cukup panjang hanya sekedar bertemu dan berselfie dengan Jokowi. Berbagai tempat di acara-acara tertentu masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Setahu saya, ini adalah gaya komunikasi politik khas Jokowi. Kalau dikritik membabi buta, kalau diserang membabi buta, dihujat terus-menerus, Jokowi pasti menunjukkan sebuah aktivitas yang sangat populis, sebuah aktivitas-aktivitas yang terkesan dekat dengan rakyat. Makanya tidak mengherankan kalau Jokowi itu diserang. Dulu misalnya disebut-sebut dan dikaitkan dengan status Hasto yang jadi tersangka, dikait-kaitkan dengan OCRP misalnya yang menempatkan Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup. Jokowi kan responnya datar, pendek, dan terkesan tidak ada apa-apa. Tapi kan pada saat yang bersamaan, gestur politik Jokowi menunjukkan bagaimana aktivitasnya yang dekat dengan rakyat. Itulah yang saya sebutkan. Apapun yang terjadi dengan vandalisme per hari ini, jadi kalau kita mau lihat secara rata-rata, Jokowi juga mampu dan melakukan perlawanan dengan cara membangun narasi bahwa Jokowi semakin dihujat, semakin diserang, tapi Jokowi itu semakin dicintai oleh rakyat. Entah kita semua menilainya
Apakah kita itu bagian dari kelompok yang mengatakan Jokowi itu layak untuk diadili, ataukah sebaliknya Jokowi itu sangat tidak layak untuk diadili? Itulah yang saya sebut sebagai narasi isu yang belakangan ini berkembang cukup signifikan. Inilah politik kita. Inilah realitas yang terjadi hari ini. Mantan Presiden di Republik Indonesia yang katanya punya reputasi yang cukup panjang, mampu membangun infrastruktur di mana-mana, dinilai sebagai mantan presiden yang berasal dari rakyat biasa, tapi setelah tak lagi jadi presiden terus mendapatkan hujatan, terus mendapatkan kritikan, dan terus ada gerakan-gerakan yang terus meminta supaya Jokowi itu diadili. Inilah yang saya sebut pertama kali dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Saya kira di situ untuk kali ini terkait dengan gerakan politik mengadili Jokowi. Tapi sebelum selesai, gerakan-gerakan politik vandalisme, gerakan-gerakan politik meminta Jokowi itu diadili, termasuk juga gerakan-gerakan propaganda bahwa Jokowi itu adalah pemimpin yang misalnya tidak baik dan tidak benar. Tentu ini menjadi gerakan yang sangat percuma kalau kemudian tidak dilanjuti dengan gerakan-gerakan lanjutan. Misalnya kalau pihak-pihak tertentu yang selama ini misalnya kecewa dengan Jokowi, dianggap sebagai pemimpin yang tidak benar, ada bukti-bukti hukum, fakta-fakta hukum, tentu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa Jokowi adalah sebagai sosok dan mantan presiden yang sangat layak juga untuk diadili dalam konteks hukum-hukum tertentu. Itulah yang saya sebut gerakan-gerakan vandalisme, kalau mau jujur, itu tidak lebih dari sekedar propaganda politik yang secara komunikasi publik ingin mengonsolidasi dukungan masyarakat, ingin mengkonsolidasi bagaimana persepsi publik bahwa sebenarnya Jokowi itu adalah pemimpin yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena gerakan vandalisme itu hanya berhenti di situ, dan sepertinya tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian membuat bagaimana Jokowi itu dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Oleh karena itu, dimanapun gerakan propaganda itu sebenarnya hanyalah ingin membangun satu diskursus di mana terjadi kekisruhan secara politik, dan tujuannya satu, ingin mendiskreditkan, ingin menyerang, dan tentu saja ingin merusak kredibilitas orang-orang tertentu. Saya kira di situ salam politik syai'un, pastinya mantap, semantap mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.